Kazen, balik lagi di Fiskes. Waktunya Fiska nge-podcast. Bareng aku Naya sebagai host pada podcast kali ini dan juga kedua narasumber kita nih, yaitu Kak Mutiara Maisila Juliantika kelas 12 ULW 1 dan juga Ibu Siti Aminah sebagai guru pembimbingnya Kak Mutiara. Iya, halo Mbak Naya. Halo. Oke, pertama-tama aku mau ucapin selamat nih untuk Kak Mutiara yang sudah berhasil menyabet juara 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam perlombaan LKS bidang industri turis. Betul ya Kak ya? Selamat ya Kak. Selamat Mutiara. Oke, gimana nih perasaannya Kak Mutiara nih? Pastinya senang karena usaha yang udah dilakukan semuanya terbayar. Dan alhamdulillah jadi pengalaman terbaik ya, karena pertama kalinya ikut lomba dan membawa hasil yang baik. Oke, Masya Allah. Sebelum kita tanya-tanya seputar LKS, boleh dong dijelaskan kenapa nih memilih SMK Negeri 6 Surakarta dan juga memilih jurusan pariwisata nih Kak? Awalnya karena ada promosi jurusan pariwisata yang dilakukan oleh salah satu sekolah ke SMP saya dulu, dan saya merasa yang nggak tahu apa-apa tentang pariwisata nih, jadi merasa tertarik gitu, tergerak hatinya, kayaknya seru, dan akhirnya memutuskan untuk milih jurusan pariwisata dan koordinasi dulu sama orang tua gitu, boleh nggak nih kalau aku masuk jurusan ini, dan alhamdulillahnya diperbolehkan dan masuk jurusan pariwisata. Oke, ada nggak sih sosok yang inspirasi Kak Mutiara untuk menekuni bidang ini, dan kalau ada tuh siapa Kak? Pastinya ada, seperti yang sudah saya bilang tadi, orang tua. Saya nanya-nanya dulu, nanya ke orang tua gimana, bahkan saya juga sempat nanya ke kakak gitu, kira-kira aku masuk jurusan pariwisata nih, boleh nggak sih, gimana? Ya boleh, kan itu keputusan kamu yang akan menjalani juga kamu. Maka dari itu saya benar-benar memutuskan untuk masuk jurusan pariwisata. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih ke Bu Amin. Iya. Sebenarnya apa itu LKS dan bagaimana proses untuk seleksi pemilihan LKS ini? Ya, baik Mbak Naya. LKS itu kan singkatan dari Lomba Kompetensi Siswa. Oke. Dan LKS ini merupakan program resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Karena ini program resmi, maka khususnya SMK 6 Surakarta pasti mengagendakan tiap tahun kita harus ikut lomba ini. Dan khusus untuk program keahlian kami, usaha layan wisata, tiap tahun karena ini program resmi, kami juga sudah mempunyai strategi tiap tahun untuk bisa ikut serta dalam kompetisi ini. Nah, biasanya strateginya kami mulai dengan seleksi terbuka terlebih dahulu. Jadi kami akan infokan kepada siswa kelas 11 dan 12, barang siapa yang berminat mengikuti seleksi ini, maka bisa mendaftar. Maka kemudian pada hari yang ditentukan, para peserta akan kami adu secara terbuka dengan diamati, dinilai, dan dilihat oleh tim guru UPW semuanya. Dari situ seleksi awal akan kita ambil 5 besar. Lalu 5 besarnya kita adu lagi di hari berikutnya dengan materi yang berbeda. Kemudian kita ambil 3 atau 2 besar tergantung dari situasinya. Khusus untuk tahun ini, di mana Mbak Mutiara jadi kandidat utamanya, kita ambil 2 besar. 2 besar kemudian kita observasi, lalu kita diskusikan kelemahan masing-masing dengan tim guru UPW. Dari situlah kita akhirnya bisa mengerucut kepada hasil akhir, yaitu memilih Mbak Mutiara sebagai kandidat yang mewakili ULW maju ke lomba LKS Tourism Industry, mewakili Kota Surakarta dengan SMK 7 yang akhirnya maju ke provinsi dan jadi juara Satu. Wih, keren banget ini Kak Mutiara ini. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau Kak Mutiara ini melewati berbagai seleksi. Nah, apa ini yang menjadi keunggulan Kak Mutiara sehingga Kak Mutiara lah yang terpilih untuk mewakili SMK Negeri 6 Surakarta? Iya, Mbak Naya. Jadi pada saat kita ikut suatu kompetisi, itu kan bagus saja tidak cukup ya. Harus betul. Kualitasnya tuh beda dengan siswa kebanyakan, karena kan kita kompetisi. Nah, pada saat kita seleksi yang saya sampaikan tadi, itu yang kita lihat bukan hanya kemampuannya mereka, bukan hanya hard skill-nya, tapi juga soft skill-nya. Bagaimana cara si peserta itu mengatasi ujian kehidupan yang muncul pada saat mereka seleksi. Contohnya nih, groginya mereka. Lalu ketika kita bertanya dengan yang memang kita kondisikan pertanyaan kita itu pressure, mereka itu bagaimana menghadapinya? Apakah kelihatan bingung, kelihatan tenang, kelihatan berusaha cari solusi? Itu salah satu hal yang juga jadi penilaian. Nah, pada saat kita sampai di 2 kandidat terakhir, dari situ
kita bisa menyimpulkan kalau Mbak Mutiara ini bukan hanya kemampuannya yang bagus, tapi juga mentalnya oke. Karena pada saat kita pressure, ini tenang-tenang saja si anak nih ya, tapi nggak tahu hatinya ya. Ya seperti itu Mbak Naya. Oke, kalau dari sudut pandangnya Kak Mutiara nih, kenapa mau untuk menjadi perwakilan SMK Negeri 6 Surakarta di perlombaan LKS ini? Kalau dari sudut pandang aku ya, awalnya waktu kelas 10 gitu, di Lepis ya ada kakak kelas yang maju LKS pada saat itu latihan gitu. Saya lihat mereka latihan tuh kayak menarik, bisa keren banget gitu, bisa hafal dan juga ekspresinya yang sangat bagus gitu. Nah, sejak saat itu saya mulai berusaha gitu, didalami lah, mulai dari pemanduan, tiketing ataupun tour plan. Nah, dari saat itu pas ada pengumuman seleksinya itu saya mulai langsung gas daftar. Oke, ada nggak sih kendala atau hambatan ketika maju di tingkat provinsi itu? Kendalanya rasa malas ya. Rasa malas mau latihan itu pasti ada aja gitu. Sehari bahkan malas tuh bisa kayak, ya ampun kok malas banget. Ini waktu udah mepet, udah dikejar-kejar, di chat juga. Gimana progres latihan ya gitu, masih ya Bu berusaha ini. Nah, kadang kan nggak sesuai ya kenyataan yang diomongkan. Akhirnya mau gimana lagi, waktu udah mepet dan kita nggak bisa mundur, ya akhirnya kita harus pas semangat. Saya pas semangat terus, latihan terus, entah itu latihannya sambil rebahan atau ngapain gitu ya. Benar ya. Iya, Okay. akhirnya usaha itu terbayarkan dengan Oke, tetap hasilnya. tanggung jawab ya Kak Mutiara. Harus tetap. Oke, ini kalau dari Bu Amin, Ya. Kak Mutiara itu saat bimbingan tuh seperti apa nih? Mbak Mutiara pada saat bimbingan ya Mbak Naya ya. Kami tim UPW sudah beberapa kali menangani siswa yang mengikuti kompetisi LKS ini ya Mbak ya. Dan tentu karakter siswa itu kan pasti berbeda, tidak akan sama. Nah, khusus untuk Mutiara ini, Mbak Mutiara ini punya kelebihan yang saya sampaikan tadi. Selain kemampuannya di bidang materi wisatanya bagus, bisa diandalkan, dia juga punya soft skill yang cukup bagus, yaitu mentalnya. Pada saat kita pressure, dia itu santai banget, tapi santainya itu bukan menggampangkan, tapi cari solusi. Dan mental inilah yang kita butuhkan untuk bisa menghadapi suatu kompetisi kan, karena pada saat kompetisi terkadang antara apa yang kita latih dengan realitinya bisa sangat berbeda. Nah, soft skillnya Mutiara ini salah satu hal yang bikin dia terpilih dari 2 kandidat terakhir yang akhirnya bisa mewakili UPW dan juga SMK 6 Surakarta, mewakili maju ke LKS Tourism Industry, dan akhirnya apa tadi juara? 1. Keren banget. Oke, apa saja sih peran sekolah untuk Mutiara ini maju di tingkat provinsi, kayak fasilitas atau bimbingan seperti itu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mbak Naya, karena LKS ini kan program resminya Kemdikbud, lalu menjadi agenda rutin SMK 6 Surakarta juga. Tiap tahun kita pasti mengirimkan kandidat ya, tidak hanya UPW, semua jurusan. Nah, khusus untuk UPW sendiri, karena ini program rutin, pasti disupport full sama sekolah. Contohnya saja nih, untuk UPW sendiri kita sudah disediakan oleh lab yang mumpuni dan handal. Kita punya lab komputer UPW, di mana di situ Mbak Mutiara bisa berlatih menggali lagi keahliannya di bidang tiketing, lalu sebagai agen travel dengan memakai komputer yang sudah dipasang aplikasi khusus untuk reservasi tiket. Kemudian juga kalau ingin berlatih di skill sebagai pemandu wisata, kita berlatih di lab simulasi bis. Kita punya bis tapi tanpa mesin ya Mbak. Jadi kalau bisa nyala sendiri berbahaya. Iya, bahaya banget. Bahaya banget. Alhamdulillah itu bis simulasi sangat berguna karena siswa juga enjoy di situ. Walaupun itu hanya simulasi, tapi kita bisa memposisikan seakan-akan kita sedang memimpin rombongan wisata di dalam suatu bis. Itu kalau hanya tentang UPW Mbak. Nah, kalau untuk lebih global lagi ya, SMK 6 Surakarta juga ngasih kita akses untuk bisa menggunakan perpustakaan. Nah, kita kan punya perpustakaan Wijang ini yang semakin berbenah itu. Di situ serius kita juga latihan di situ, kita sharing konsep beberapa kali, mengembangkan materi. Kenapa kita pilih perpus? Karena bisa langsung eksekusi, Mbak. Habis kita sharing materi, kita bedah materi, Mbak Mutiara akan langsung explore referensi di situ. Kalau misalkan buku cetaknya tidak ada,
bisa explore di buku e-booknya. Kalau e-booknya tidak ada, jangan khawatir karena juga ada komputernya, kita bisa browsing informasi pagi sampai sore nggak kerasa, kita nyaman di situ. Iya, selengkap itu ya Bu Selengkap perpustakaan itu, Wijang iya. itu. Oke, tadi kan sudah membahas tentang LKS dan juga pendidikannya Kak Mutiara nih. Selanjutnya kita akan ada sesi games. Nah, nanti Kak Mutiara silakan mendeskripsikan gambar yang akan dimunculkan di layar nanti. Oke. Nah, gambar pertama adalah wow, drakor ini. Iya, drakor. Ini udah jadi kegemaran saya ya Oke. sebelum bahas ini, karena waktu Covid itu Senin sampai Minggu itu udah kayak ada jadwalnya, hari ini drakornya ini, hari Oh. itu apa gitu, pasti saya pantengin. Nah, ini drakor ini jadi salah satu favorit saya, namanya The King Eternal Monarch. Why? Alasan utamanya pemainnya ganteng. Oke. Diminho. Ya, ditambah di sini dia perannya jadi raja kan, makin ganteng nih, pakai pakaiannya juga, jalan ceritanya yang menarik. Oke, ini Lee Min Ho ya Kak? Iya, betul. Oke, ini kalau dari Bu Amin nih, sinetron atau film apa nih yang menjadi kesukaannya Bu Amin? Kan kalau sekarang lagi hype drakor sama series kayak gitu ya Bu ya? Iya, lagi hype apa drakor lalu webtoon gitu ya Mbak Naya ya. Nah, Yes. sebentar, ini tadi pemainnya Lee Min Ho ya. Lee Min Ho itu zamannya saya kuliah itu kan sudah jadi idola kami. Berarti kamu manggilnya Om harusnya ya. Om Lee Min Ho gitu ya. Siap, Oh, ya. Om. Iya, emang Sudah bener sih Bu om. usianya. Ya, tapi kan pasti ganteng ya. Iya, masih banget ini Bu. Alright. Nah, untuk menjawab tadi ya Mbak Naya, memang kebetulan saya bukan terlalu hype banget masalah Iya. seperti ini. Ya paling 1-2 saya tonton sekilas itu. Tapi yang pasti saya tonton adalah dulu sebelum corona itu kan masih hype banget Marvel series ya. Oh, keren Avenger banget ini. apa Black Panther itu semuanya saya tonton sampai terakhir 2019 ada Endgame. Setelah Endgame beneran dunia ini ya. Menuju COVID-19 Iya, ya. betul. Alhamdulillah nggak ya. Setelah itu sampai hari ini tetap saya tidak penyuka sinetron, tapi saya masih mengulangi lagi nonton film-film Avenger di laptop saya. Oke, penggemar berat Marvel ya nih Bu Penggemar ya? berat. Ya ampun. Iya. Oke, ini gambar kedua, silakan next. Wow, Nadine Amizah. Jadi bisa salah satu penyanyi baru ya. Yes. Meskipun baru, yang paling aku sukai dari Nadine Amizah ini karakter suaranya yang unik gitu. Kayak penyanyi lain ini nggak ada yang karakter suaranya kayak dia. Ditambah dia juga centil. Yes, Ya, suka banget kalau centil ada banget cewek centil emang. tuh kayak menarik banget. Ditambah interaksi dia sama penonton, pasti tuh menyenangkan banget. Ditambah lirik lagunya dia, lagunya tuh bagus banget. Hampir semua lagu Nadine Amizah aku dengerin. Ya puitis gitu ya Iya, lirik-liriknya betul. Bu, ya ampun. Oke, next. Wow, Rania Yamin. Beliau ini pengaruhnya kuat sekali ya di awal-awal muncul gitu. Lupa ya tahun berapa, sekitaran 2023 2022-an lah ya dia baru muncul. ya. Iya, baru. Dia muncul karena sering menggunakan kebaya di sehari-harinya, Iya, juga iya. dia mengajarkan berkain gitu. Dan gaya opening dia tuh unik waktu di Instagram atau TikTok, kayak dia menyapa halo gitu, terus Suaranya menceritakan, ya, iya suaranya, dan menceritakan kesehariannya itu unik gitu, dan itulah pengaruh terbesar Rania Yamin. Oke, ini kalau dari Bu Amin kan tadi Kak Mutiara mengidolakan Nadine Amizah dan juga Rania Yamin. Kalau Bu Amin tuh siapa? Saya kepo nih Bu. Iya, idola saya adalah semua orang baik di dunia ini. Oke, Iya. saya juga Bu. Iya, idola saya semua. Tapi khususan pasti yang jadi inspirasi terbesar adalah orang tua. Oke, Masya Allah, ini sangat hangat sekali ya Bu Amin ya. Oke, aku ada satu benda lagi nih yang harus dideskripsikan. Please. Oh, buku ini ya familiar banget aku sama buku ini, karena waktu istirahat di perpustakaan Wijang nih, waktu lagi latihan sela-sela cari buku, ada buku ini. Dan karena suasana perpustakaan Wijang yang kayak tenang, adem, jadi keterusan baca ini buku, dan ternyata bukunya semenarik itu untuk menambah wawasan. Oke, betul banget nih Kak Mutiara. Selain yang udah dijelasin sama Kak Mutiara tadi, perpustakaan Wijang juga memiliki fasilitas yang menarik seperti buku yang lengkap, e-book, toilet dalam, layanan printing, perangkat komputer yang memadai, tempat santai, dan penjaga perpustakaan yang pastinya ramah-ramah banget. Pasti Kak Mutiara sering banget ya ke perpustakaan Wijang? Sering dong, bahkan aku jarang lihat perpustakaan Wijang sepi pengunjung, selalu ramai. Iya, betul banget nih, aku juga jarang banget ngelihat perpustakaan Wijang tuh sepi pengunjung. Nah, kalau dari pendapatnya Kak Mutiara tadi,
dari pendapatnya Bu Amin, boleh dong diceritakan bagaimana antusiasme siswa-siswi SMK Negeri 6 Surakarta untuk mengunjungi perpustakaan Wijang? Ya, saya idem dengan pendapatnya Mutiara ya, bahwa apalagi akhir-akhir ini kan semakin berbenah ya, perpustakaan kita ini semakin estetik. Ya, jadi betul, bukan betul. hanya fasilitasnya yang bisa kita nikmati, tapi secara physically itu kita ngelihatnya tuh seneng banget ya. Semakin estetik, juga semakin hijau gitu kan. Semakin bahagia juga karena anak-anak sudah semakin membudayakan untuk bisa menikmati, mengisi waktu gabutnya untuk bisa mengunjungi perpustakaan Wijang seperti itu. Iya, betul banget nih kalau dari antusiasme tadi. Sekarang kayaknya kantin udah jadi level 2 ya, Bu? Ya, Karena level level satunya itu perpustakaan Wijang. Ya, juara satunya sekarang perpustakaan Wijang dulu. Betul banget. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, boleh dong Kak Mutiara disampaikan pesan inspiratif dan juga kata-kata motivasi untuk penonton yang ada di rumah nih, silakan. Pesan inspiratif dari aku, seperti yang tadi aku bilang, jangan takut untuk melawan rasa malas. Yes. Karena rasa malas itu sering kali hadir dan susah banget dilawannya. Maka dari itu, kitalah sendiri yang bisa melawan rasa malas itu. Sekian dari aku. Oke, nih. Oke, kalau Bu Ami nih boleh disampaikan pesan ajakan nih untuk penonton supaya lebih giat literasi membacanya dan juga semakin rajin untuk mengunjungi perpustakaan Wijang, silakan. Ya, baik Mbak Naya ya. Ini saya menyampaikan khususon bagi siswa-siswa saya ya. Hei siswaku. Iya, Bu. Ya, silakan kita ramaikan perpustakaan Wijang ya. Tinggalkan gadget Anda apalagi hanya digunakan untuk yang tidak bermanfaat, Yes. apalagi untuk cek kodam, tinggalin saja ya. Datang perpustakaan Wijang, masuk ke perpustakaan Wijang, isi daftar hadir, cari buku referensi yang kita sukai, lalu cari spot yang paling nyaman, kita baca buku, kita biarkan pikiran dan tubuh kita mendapat asupan bergizi dari buku yang kita baca. Kenapa? Karena di luar sana dunia sedang tidak baik-baik saja, sedang berkompetisi. Kita jangan terlena dengan hanya pegang gadget. Iya, oke, boleh tepuk tangan ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Mutiara Maisila Juliantika dan juga Ibu Siti Aminah yang telah membagikan cerita inspiratifnya nih kepada kita semua, dan semoga penonton yang ada di rumah dapat terinspirasi dan juga menjadi referensi nih untuk teman-teman yang pengen maju lomba LKS nih, bisa dipelajari dari sekarang. Dan juga terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Makasih Mbak Naya.